billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahla kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Wala tujadilu lan aja debat sira kabeh. Cara ki Jawa maknane aja madoni sira kabeh. Kowe aja debat ahlal kitab ing wong ahli kitab. Terus ahli kitab niku Yahudi utawa Nasrani. Illa billati kecuali kelan perkara, ai illal mujad illa billati kecuali kelawan mujadalah, kecuali kelan perkara. Ail mujadalati tegese perdebatan alatikang dia kang utelati ku ahsan iku luwih apik, luwih beretika nggih. Cara sakniki luwih beretika, luwih santun. Utawa luwih rasional, luwih masuk akal. Kadua ay kok dene aja-aja ilallahi maring Allah taala fi ayatihi kelawan nerangno ayat-ayate Allah. Wa tambihi lan ngelingno ala hujajihi ing atase pira-pira hujjah Allah. Illal ladzina zalamu minhum. Tetapi wong-wong sing zalim minhum sang ahli kitab. Iku ora usah mbok debat sing apik. Manane apike dijak tukaran terus debato mbek ahli kitab sing apik. Nak kena dijak napa? Apik. Ya nak kena dijak debat. Nak ora kena dijak debat ya dijak tukaran maksudnya. Bi an harabu gambare ento merangi sapa ahli kitab. Wa abau lan emoh sapa ahli kitab. Ayu kiru ing yen to nglakoni sapa ahli kitab bil jizyati lan jizyah. Nah iku faja diluhum bisaf. Mongko madonia sira kabeh hum ahlul kitab bisafik lan pedang. Nah kena jak apik ya apik, nah ora ya kan bacot. Wah dadi ISIS sampeyan. Parah Imam Suyuti. Hatta yuslimu sehingga gelem Islam sapa ahli kitab, au yutu to gelem ngekeki sapa ahli kitab al jizyata ing upeti. Upeti utawi bayar iuran nopo? Ki kuno nopo? Pajak. Ora pajak sak dure pajak upeti nopo. Pokoke upeti wong iki sistem kerajaan. Pajak kok sithik mung piro? 15% ya? Oh 10. Wah, ora zakat sing pajak lho pajak. Pajak Indonesia piro? 15 ya? Untung kula ora duit. Nah penghasilannya sak isore sak miliar ora pajak kok Mustofa niku ora pajak. Wa qulu lan ngucapo sira kabeh iman maring wong qabila kang nampa sapa man alikrara ing ikrar bil jizyati lan jizyah idza akhbarukum nalikane nyeritakno sapa ahli kitab wong sira kabeh bisa ing lan perkara mimma sange apa wae fi kutubihim kang dalem pira-pira kitabe ahli kitab. Ketika ahli kitab menceritakan materi atau isi yang ada di kitab mereka, kowe kudu komentar utawa nanggapine ngene, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Pokoke amanna iman kita billadzi lan perkara unzila kang den turono apa ma ilaina maring kita, wa unzila lan den turono apa ma ilaikum maring sira kabeh. Jika ada polemik dengan ahli kitab, kamu enggak tahu kebenarannya, pokoknya ngomong napa amanna billadzi unzila ilaina wa unzila napa ilaikum. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Mungkin kalau terang mungkin kalau sampai Syawal sampai besan terang niki karena ini memang masalah-masalah yang ila yaumil qiyamah agak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli apa? Kitab. Sampai neraka. Mulai pokoknya kalau bolak-balik matur, kowe nek nang neraka ndonga jejer wong kafir sing kecangkeman ya. Aja sampai jejer wong kafir sing meneng. Neraka selawase ya nek jejer wong kafir. Mergi riyen jeng ben niku tiyang kafir nak ketemu sampean mlebu neraka. Sampean mlebu neraka kan mergo dosa. Paham ya? Kalau mereka karena napa? Kafir. Itu terus dinyek. Muga-muga ngenyek. Nyatane kowe iman yo mlebu neraka. Lha iku pengiran gak trimo. Beda. Jare pengiran napa? Beda. Tapi nek wong kafire meneng ae.
Makanya kita berdoa, semoga ketemu orang kafir sing kecangkem. Pancen asing ngoten. Rubama ya waddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Jadi kadang-kadang wong kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar, "Maaf na angkum imanukum." Imanmu ora ono gunane. Nyatane padha-padha ning neraka. Sajane kayak sempat jawab, "Oh, beda, saya masuk neraka karena fasik, kalau kamu karena kafir." Apapun debat ini tidak penting karena kan tetap padha-padha Allah tersinggung. Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung mau. Tersinggung komen mau, medsos mau sing perkara kowe komen mau, ana komen mau. Nah, ini penting. Mulane dibak sing jenengan waca malam Jumat niku sae termasuk nerangno niku. Ngendikane Allah fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang bertauhid secara murni apapun dosanya tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata birahmati. Mereka harus masuk surga birahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatuna bidunubihim wa khotoya itu. Mereka datang soal Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat, ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadzunubi ka'amsalil jibal. Dosane mun kados gunung entek. Karena gunungnya gunung Semeru lah gunung Merapi lah mun kuwatah. Paham ya? Tapi wa annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Niki termasuk kula cerita kasus kula. Kasus kula itu saya menemukan kebenaran sejati. Begini logikanya. Kula kan beberapa, apalagi saya juga baca teks-teksnya orang-orang liberal ya, yang menyudutkan Islam, menyudutkan agama. Logikanya itu gampang begini, sampai nak kepengen iman. Iman itu bil akli ya, iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan ladina liman la aklal. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang Nasrani kan meyakini Tuhan itu 3. Logikanya kalau ingin masuk surga harus kesepakatannya Tuhan 3. Padahal Tuhan 3 ini kan nggak nyata. Nggak nyata, artinya yang 2 pasti tidak Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Kalau nyata Tuhan harus rapat dulu. Paham ya? Itu sebab itu mereka masuk surga sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang wujud. Sementara mereka meyakini nggak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan tidak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah, semua orang akan diikutkan keyakinannya masing. Mereka yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya sudah dibiarkan. Karena mereka yakin nggak ada sebab atau nggak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab. Kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Rungokno ya. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul kisah nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu nggak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, ya saya udah gedeng bareng, goblok bareng. Bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kausa prima atau apalah. Terus yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan. Karena Tuhan itu musabbibil asbab. Mungkin orang lain bisa bilang kausa prima atau apa. Yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah. Kalau rubah butuh yang merubah. Subjek berubah. Berarti butuh sesuatu yang wujud. Lah yang wujud ini kita sebut Tuhan. Kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat yang wajibil wujud. Karena alam kadung ada. Kalau ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada. Berarti sebabnya harus. Nah, sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud. Harus punya eksistensi wujud yang paling absolut.
Kita sebut apa ke dalam ilmu tauhid? Allah itu zat sing wajibil. Artinya akal yang normal tuh nggak bisa membayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabbibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut apa? Gitu. Lalu menurut Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka, dia kan kadang yakin nggak ada Tuhan. Ya sudah biarkan saja nggak ada yang menyelamatkan. Dia yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada penyelamat. Kalau yang yakin Tuhannya 3 ya sudah nunggu rapatnya Tuhan 3 tadi. Kalau Tuhan 3 itu fakta. Kalau tidak fakta, Tuhan 1 nggak mau menyelamatkan. Karena kadung dituduh 3. Kan nggak keren dituduh 3. Tolong Jawa semane aku dhewe andang ono rival. Nah makanya kan di antara hadis sahih itu ada menyebut liyat tabi'akul umatin matabi. Semua umat ditakdir mengikuti apa yang mereka sembah zaman di dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh minta tolong kehampaan. Makanya saya pernah baca buku itu ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal sekali. Tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai diduduki polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya, dia tobat tuh gara-gara ketemu santri lugu ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang, wahai demokrasi, selamatkan kami. Demokrasi itu udah wujud, yang wujud itu Allah. HAM itu enggak wujud, yang wujud itu kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Hanya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak wujud. Nah, ini penting kalau aturakan. Nah, ini makanya ngendikane pangeran, kowe kudu iman sing tenanan. Iman be Allah itu nak akal murado Allah itu sapa? Anggap Allah itu sebab. Alam kadung ono, berarti sebabnya luwih ono. Lalu ono itu disebut wajibil wujud. Zat sing mesti wujud. Mana nih wajibil wujud? Lain tasawwaru adamu. Tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Ini kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling. Kowe kudu yakin iman niku kudu ngerti. Ngerti iku kudu mikir. Mulane iman niku ora kok jumlah kalimat la ilaha illallah tapi fa'lam. Fa'lam itu ngono ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, tentu kita ini punya dosa. Mungkin ada yang pernah maling, pernah korupsi, pernah ndelok wong wedok yang haram macam-macam. Terus dawuhe pangeran, fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Ai li hadil kalimah. Dawuhe Abdul Hasan Asy'adili, kamu setelah yakin la ilaha illallah baru sah istighfar. Karena dengan iman yang benar kamu baru berhak di sepuro pangeran. Tapi kalau kamu imannya enggak benar, enggak berhak di sepuro. Karena untuk berhak di sepuro iman dulu. Makanya urutannya fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha baru berhak wastaghfir lidzambika. Karena untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar. Nah, itu. Makanya kiai Jawa itu nak wiridan itu sedurunge istighfar fa'lam annahu la ilaha illallah lagi istighfar. Jangan dibalik, istighfar dulu baru la ilaha. Nah, di sini tahlilan tuh dulu mana? Dulu istighfar. Ya sekadung ora apa-apa. Tapi itu sebenarnya ada masalah itu agak keton aku nerangno iki. Wah, kasus sensitif ya. Normalnya berarti mriki mboten madzhab Syadziliyah. Madzhab pokoknya mlaku ngono. Tapi itu ya tidak bisa dikatakan salah karena yang lafadzkan juga enggak tahu salah apa ndak kan ya enggak tahu. Tapi jelas nah ayatnya itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Artinya untuk istighfar diterima Allah, kamu harus min ahli tauhid. Tauhidnya kamu benar, iman kamu benar, baru minta maaf itu dimaafkan Allah. Tapi kalau tauhidnya salah, seperti orang-orang kafir, sosialnya baik, perilakunya baik, dia tetap enggak diampuni Allah karena dia apa? Kafir. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus lagi wastaghfir lidzam. Jadi wale. Lane nak istighfar dalu-dalu ya maca lelo pisan pindho terus nabi napa istighfar. Karena yang melegalkan, yang mengesahkan istighfar kita adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Wis niku jelas nih. Mosok ngene, no? Istighfar saja kan? Ya tapi tetap apa? Barang apa tetap
Bola-balik nak barang apik ya tetep. Duit 100.000 bola-balik tetep apik. Begitu bojo ayu bola-balik tetep apik. Sing elek iku tetep elek. Gak usah dijerok-jerokno, mari sensitif. Tapi secara ilmiahnya seperti itu. Kalau nggak ada kitab Sadili ya, bapak saya sangat-sangat Sadili. Memang kalau madzhab Abu Hasan Sadili itu sababul ghufran adalah kalimat tauhid. Jadi untuk diampuni sebab utamanya itu kalimat tauhid. Mergo ayatnya kan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Orang-orang malaikat yang membawa aras itu selalu membaca tasbih dan mereka memintakan maaf lil ladzina amanu. Asal kita iman itu sudah diistighfarkan sama malaikat yang ada di aras. Makanya saya termasuk kiai yang jarang istighfar, bukan karena sombong. Saya itu iktifa ngalap cukup istighfar para malaikat. Dan itu saya anggap lebih mandi karena sudah dekat. Dan kita juga dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi khitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad, mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan mukminat. Maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid ini muqaddamah didahulukan sebelum apa? Istighfar. Itu cara pikiran siapa? Abu Hasan Asy'ari. Tapi nak madzhab sampean diwali, yang terbaik sampean madzhab tandingan, no? Mungkin sampean lebih benar ya mungkin. Yang jelas nak barang apik itu bola-balik tetap. Jadi enggak usah dirubah. Dianggap pulau kriminal. Barang musafir itu bola-balik. Tapi secara ilmiah sampean itu salah. Tapi kan Allah sakit mau nampa sesuatu sing ilmiah, wong apian. Allah pinten be ahli fikih sekali ra cocok muni resah. Tapi nek Allah mboten. Menjelaskan mana kalau suwon nggih kalimat tauhid itu waca la ilaha illallah. Nak kowe maknane Allah ora ono, wis anggap Allah itu musabbibil asbab. Makanya kata Imam Ghazali, jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena gua anggap abstrak, enggak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu Khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah itu enggak diketahui orang Arab, Allah itu siapa. Tapi mereka hanya dilatih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada, langit bumi kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun itu tidak nyebut kata Allah. Karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam, tapi nggak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab. Tapi kan akal nggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat apa? Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Kita ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus Iqra wa rabbukal akram. Masih wa rabbukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua yang masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masih wa rabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta. Ini di sini pentingnya tadrib, pentingnya proses dakwah. Jadi nggak langsung Allah dikenalkan bahwa zat yang menciptakan kamu. Ya Yohanes ubudu Rabbakum sapa alladzi khalaqakum. Nggak ada ya Yohanes ubudu wah dulu karena Allah itu nggak dijangka akal, makanya disebut Rabbakum. Rabbakum yang sudah dikenali apa? Alladzi khalaqakum. Makanya ya Yohanes ubudu Rabbakum alladzi khalaqakum. Enggak ada ayat ya Yohanes ubudu Allah, karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran itu siapa ya Rasulullah, itu siapa? Setelah Islam itu siapa? Terus Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah. Mana sampean sing yakin ngaji be ulama bin waras ya. Terus nak gawe urutan nak iso ke kalimat tauhid se. Nak iso, nak ra iso yo saisane. Dibang rubah tahlil jamu wong akeh malah ra disangoni malah repot. Bener ae dianggap bid'ah mun enggak bener. Ya jadi dawuh Abdul Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambi. Bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar.
Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga, wong kafir gedon rubama ya wadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Mana teman yang senang di orang Islam, dia keren, Islam itu wah keren, sekiranya lah, bingung lah, terus suang menghujat lah, wah Islam itu keren, keren dunia akhirat, wah keren dunia akhirat. Bukan ini bakas ahli kitab, ahli kitab niku nak dalam bahasa Quran Yahudi kalian nampak Nasrani, tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mun zaman akhir mun ruwet. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil, disebut Nasrani Ortodok. Saiki Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, yang pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Ploso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'hadus salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok. Musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf Salafi. Padahal nisbat, agar salaf dinisbatkan kan salafi. Islam nisbatnya Islami. Quran Qurani. Karena salaf ora iso salaf titik. Sekali kaifi. Masalah kan. Itu repotnya bahasa. Jadi saya itu punya kitab karangannya Imam Syafi'i. Itu masih kalau beliau bilang al-makruh itu haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, gimana hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya zina makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyolong makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram, zina haram, rokok makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruhun maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu gada. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna waha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ah jajal maknani. Wa karraha lan makruhna sapa Allah taala. Ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kekafiran. Dadi kafir hukumnya makruh, ora nganti haram. Wah, PKI. Gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk. Khusyuk atau santeng. Saya kalau santri gaul, santri rock and roll macam-macam. Jadi pesantren ya gitu. Dulu jenis pesantren mau pengen ngaji, pengen alim pesantren. Jadi kalau orang bermakan pondok itu disebut santri. Kelakuan biye ngaji soko, kalau di pondok disebut santri. Jadi bahasa Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron. Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah tuh karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan trinitas 3 Tuhan enggak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini ya perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok aja. Lah kowe kadang ya ora roh, ya goblok pisan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana.
Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti Trinitas. Contohnya gampang Rohibu Bukhairah itu dia ngakui ke Rasulullah Muhammad. Padahal dia pendetanya, raksasa Nasrani, ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah apa? Wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal. Itu kan ada di akhir juz 6 itu wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang Trinitas yang dia paham. Paham ya? Jelas sifatnya juz awal juz 7 mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti Trinitas. Itu kan kayak bahasa orang bisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangis. Ada kiai orang di duit dipuji, wah bahiku zuhud. Sekarang kiai nggak punya uang, SDM rendah. Gak kreatif, belas nganti kiri. Coba gak loro hati tuh. Wes latihan duit, latihan zuhud dikomentari SDM rendah, gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah itu dipuji ikhlas. Saya gak menjadi rapayu. Dulu tuh keren, kiai kok santri ini sidik keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nah ana wong mati kok sing teko akeh, iku mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kuwi hak walau kana mur, mesti musuh akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok ana wong mati kok sing teko sithik keren. Tapi nek sing teko akeh mesti wong kakean basa-basi, kabeh wong diapiki. Pendandu diapiki wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lah Sufyan Ats-Tsauri kok ana mati sing teko akeh, mau teko, oh gak keren. Tapi nek sing mati kok sing teko loro padha waline keren. Cara zaman Sofyan saiki mboten. Wong zaman berubah. Wis pancen dunya berubah, ora iso dirubah, wis tetep berubah. Bisa ora di dhuwit kok keren juga. Saiki ora di dhuwit ora krono zuhud. Ya wis mergawe bolak-balik bangkrut, terus akhirnya ora di dhuwit, ora kok perkara zuhud. Global ini malah. Makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani Yahudi yang dibicarakan Quran ketika dipuji itu bukan Nasrani yang Trinitas. Ahli kitab sing ijek kholiso. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholiso. Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang wong ora mikir ngono. Ora mikir. Tapi kecangkeman, orang Islam mikir ora usah kecangkeman. Kalau suwon mari ya tobat. Kados kula cerita berkali-kali cerita, saya ndak bosan cerita. Bani itu maknane ibnun, banun nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel itu maknane turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat dengan Bani Israel, ya Bani Israel. Maknane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu diturunan apa Itu disebut Bani. Kados kita ini disebut apa? Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah atau orang boy bangsa kono. Kalau Nabi Adam itu turunan di India, nah Siti Hawa itu coblok teng Jeddah. Mulane darani Jeddah kata Jeddah mbah tuwa wedok. Jadun iku mbah lanang. Nah Jeddah mbah wedok. Lah Siti Hawa iku urip ning Jeddah. Lan disebut apa? Jeddah mbah wedok. Terus wong Arab gawe sepeda budi dari sepeda Nabi Adam iku ngapur mboten ada. Jare nah ana wong umroh ben ros sepeda iso. Ning bodoni niku yakin nek. Nah Siti Hawa urip ning Jeddah, kok Jeddah enggak tahu apa Jeddah. Atau orang Arab Amir Jeddah, orang di Jeddah itu apa? Jeddah. Nah sekarang kita kan wong bedukan, disebut wong monokromo, disebut apa kita? Bani Adam. Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam, meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub, meskipun di Madinah disebut Bani Israel. Nah, Israel yang sekarang itu naisen sebuah negara.
Mbok Karman itu wong biduan misalnya urip ning Israel, asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel, karena Bani Israel itu genetik. Yaitu sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani ku anak. Tapi sekarang orang ngira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang nation sebuah diterangno yo ora mandi kaya kula pun minoritas. Untung dibolos sampean gelem ngrungokno lumayan yo rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang nation memang nyata-nyata sebuah turunan apa? Bani. Tapi ya sebagian sudah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan. Taruh saja gini misalnya, para habaib yang hidup di Indonesia, ya termasuk Bani Rasulullah karena beliau dzurriyyah Rasulullah, meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu gen, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina sama dengan orang Medina. Yang dikhitabi Allah ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Madinah, tapi turunan Israel. Nah, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang. Padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama. Karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang. Dan Nasrani yang sekarang masuk laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Atau yang qul laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah Nasrani yang bukan itu. Sing wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mergo mimma arafu minal. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan 3 itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang trinitas, ya enggak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang enggak ada. Nasrani yang jenis ini enggak ada. Yang ada yang jenis Katolik Protestan. Terus dikira lagi. Kena dikira itu. Ya kayak gini loh, dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira baca serban, sebelum pidato, berbau khusyuk sudah kiai. Dulu nggak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis yang tes. Saya kira harus terkenal iso orang yang ngetes. Anggap pidato, semua orang akeh kiai, nggak usah tes-tesan. Dulu enggak, Imam Bukhari untuk diakui jadi ulama top itu diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan gurunya. Saya kira usah, kok repot, mau terjemah bariku ngomong. Pokoknya era karuan. Tapi kira sing ngalim risi, piye? Oh risi banget kan, kalau kulon cara kuping kulo protes, protes. Wong dalil ora karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah pisan. Salah kok kakek ya. Ya itu kayak gitu, dulu disebut kiai itu melewati seleksi. Sekarang enggak. Makanya pengen aja kiai coba enggak, orang seleksi ini. Ya nanti duit syukuri ngono ae tapi ora usah bangga. Sama tak ceritanya ya, Imam Malik itu ngarang kitab jadi Muwatta. Muwatta itu disepakati, maknanya Muwatta itu karena Muwatta itu ala kada, saya setuju kamu. Itu masyhur itu. Arad tu hada kitab bihada ala sab'ina min fuqaha il-Madinah. Fakulluhum Muwatta'an. Fasammaituhu al-Muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Madinah. Semuanya setuju. Maka saya sebut al-Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites. Jadinya, salah istihad jadinya dimaki-maki. Misalnya salah pikiran ya dimaki-maki. Masyhur itu dalam perdebatan-perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada malah kemarin ada ide kemenang mau menguji kiai. Ya malah repot lagi, nanti pengujinya sama yang diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya
Zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Ben lana amalu nafalakum amal. Ya, jadi ini saya peringatkan ya, ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang, itu beda sama sekali. Paham ya nopo beda? Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak nopo berubah. Mohon kula waca ya. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billadzi unsila ilaina wa unsila ilaika. Wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh ing ahli kitab. Wala tukadziku lan aja gorono sira kabeh ing ahli kitab. Fidzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Nah, ahli kitab komentar apa wae, kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya ngono nang ora, nak muni ora nang napa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Wa ilahuna te pangeran kita wa ilahukum lan pangeran sira kabeh mesti wahidun siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan? Ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Lah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji. Nah, alim rasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya luwih waras kan maksudnya. Wong ayate itu dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum. Wah. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum. Wah. Tuhan kamu. Sekarang bisa nggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah nggak dunia? Enggak, jawab saja. Enggak rubah nggak dunia? Rubah. Dulu orang disebut ulama itu tahu khatam Bukhari. Itu khatam jurumnya harus ulama. Kalau cari definisi ulama dulu pernah menghatamkan Bukhari, menghatamkan Muslim. Alhamdulillah definisi itu sekarang nggak ada. Cara ono diskualifikasi kabeh. Kena dis semua. Saiki hatam takrib ya ora hatam. Ya tapi alhamdulillah, mungkin zaman akhir syaratnya banyak, malah nggak ada yang berani jadi kiai, malah repot sepi. Tapi rasa ngaku ulama. Wah dunia berubah, ya kalau baleni malah ya. Kita dulu masih bisa ngomong ke mereka wa ilahukum wahid, Tuhan kamu itu satu. Sekarang nggak bisa. Makanya dulu Nabi pede ketika didhawuhi Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum." Masih ada kata-kata bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah. Ini kan jelas. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita cari kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat yang kita sepakati? Allah na'budu illallah, kita hanya punya Tuhan Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak, karena mereka Trinitas. Dulu orang-orang masih ada ilah kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Ayo kita ke kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu Allah na'budu illallah, bahwa kita hanya menyembah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak. Rubah enggak dunia ini? Rubah sekali, bukan sekedar rubah tapi rubah. Lalu orang-orang liberal dengan seenaknya mengatakan bahwa Nasrani itu ya sering dipuji Tuhan. Ayatnya ini. Kalau krungu itu apa ngamuk itu wong bodoh. Orang ngamuk cek goblok ya. Lan kula niku muga-muga. Lan kula seneng ana sampean, ana sing ngandel aku lumayan lah, rame-rame. Tapi kula bener yakin kula. Ini yakin bener tadi gitu. Pokoknya sampai tak omong gitu. Pokoknya nak kalau ada kata Nasoro kok dipuji Allah itu Nasoro yang masih orisinil, yang belum melakukan Trinitas. Eling-eling, mohon itu kuncinya. Kalau ada Nasrani yang dikritik Allah berarti yang lakon kafar ladina qalu inna muha salisun salasa. Berarti ada 3 Nasrani. Nasrani yang kata Nasrani yang dipuji, yang akhir juz 6 sama awal juz apa? 7. Paham ya? Eling-eling ya, akhir juz 6 awal. Terus Nasrani yang Trinitas, yaitu lakon kafar ladina qalu inna wa salisun salasa, itu tentu salah sekali. Terus Nasrani yang hulul dan ittihad, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Lakon kafar ladina qalu inna wa wal masih ibnu Maryam. Berarti ada berapa? 3.
Kalau kadang di Quran dohiri ada Nasrani dipuji, itu Nasrani yang belum melakukan perubahan. Yaitu yang di akhir juz 6, awal juz 7. Catat nak raiso. Cuma paham ya? Akhir juz 6, awal juz 7. Pokoknya ngono, was masalah. Pokoknya kalau insya Allah nerangno niki ngantos mungkin sawal selo besar. Wong bau niki, kalau ngaos ngejang prai, pantes-pantes ya betul, teman kok resik-resik sangar. Sing melarat ben golek utangan, sing sugih ben atau omah tuku karpet, sing ya dicari bojo nak ngamuk kok dene ngomah lah. Pokoke cocok jamu kok ora ono. Kalau niku tanggal 21 niku nembe khataman ngaji. Akhir poso niku udah yo ngaji hikam wong tuwek-tuwek Gus. Apa mapak itu tujar kalau wacana hikam moh. Mari ke mondok di kono. Tapi nek wong tua-tua sing wis mati-mati kuwi ana anak diputu. Nang omah wae. Tapi ya Gus. Nek bojomu ngamuk ana wong enak kok tinggal apa? Ngaji. Ngamuk ora ana wonge mangkel kok. Di wong itu seneng nak ngamuk ana sing. Ya ana sing ngono dadi. Enak wae-wae wong ngamuk sih tinggal apa? Ngaji. Para bodoh kan seru ya. Karena kalau suwon sesuk prai wae kan. Nah, diamuk aja tidak mirip. Itu enggak pendengar yang baik. Kudu dirungok. Kudu napa? Nafakoi ra iso ngono ora gelem bangkune. Ya jelas ya, terus kalau ada Nasoro dipuji Allah, berarti Nasoro yang belum melakukan perubahan. Kalau yang dikritik itu dua, baik Nasrono yang Trinitas atau yang lahud nasud yang itihad tadi, yang laqad kafara alladziina qalu innahu huwal masihul Maryam. Mulane apal Quran ben ngerti bahwa Nasoro disebut Quran 3 kali dipuji, yaitu Nasoro yang belum apa? Trinitas yang masih asli, masih benar. Dan itu sekarang masih tanda enggak tahu, terus Nasoro apa? Trinitas, terus Nasoro hulul dan itihad. Sing innahu huwal masihul Maryam. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dulu kita masih bisa ngomong wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa ilahuna te pangeran kita atau pangeran kita, wa ilahukum lan pangeran sira kabeh kuwi wahidun. Siji. Jelas guys, dulu masih bisa kita ngomong wa ilahukum napa? Wahid. Wah nanu halute kita lagu maring Allah muslimun iku. Wong sing nyerah kabeh, mutiuna tegese sing nyerah kabeh, sing taat. Wa kadzalika lan kaya mongkon-mongkon sing wis kasebut anjalna nurono ingsun ila kamaring sira Muhammad alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Qur'an. Kama anjalna kaya oleh nurono kita ilaihi maring Nasrani lan Yahudi atau Taurat ing Taurat. Wa khairu halan yani Taurat. Falladina mongko te wong akeh atena kamaring ingsun ing alladina alkitab ing kitab. Taurat tegese Taurat ka Abdullah bin Salam wa ghairihi. Orang-orang yang saya kasih Taurat sing waras kaya Abdullah bin Salam lan ghairi. Iku yuk minu nabi. Iku iman sapa lagi nabi kelawan kitab Al-Qur'an di Al-Qur'an. Orang-orang ahli kitab yang masih orisinil kayak Abdullah bin Salam, kalau dengan Quran dengan Rasulullah Muhammad ya iman karena mereka masih orisinil. Sing waras, waladin atinul kitab sing waras. Nah, sing ra waras ke ngelawan. Wa min haula mayu'minu bi. Allah nggih jujur, wa min haula mayu'minu bi sebagian mereka nggih ana sing napa? Iman ahli Makkah mayu'min. Artinya ya sebagian mereka ada iman, min itu kan sebagian. Sebagian mereka benar-benar iman. Artinya yang sebagian mereka malah melakukan perubahan macam-macam. Itu yuharrifunal kalimah napa? Ammawati. Sebagian ayat yuharrifunal kalimah mim ba'di napa? Mawati. Wa min haula ahli Makkah taman de wong miru kang iman sepuman di iklan Quran. Wa majhadulan orang yang kari bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Ba'da dzuri ya sause pertelane ayat sapa ilal kafirun kecuali pira-pira wong kafir. El Yahudu dikse wong Yahudi. Wa dhaharolan pertira lahum kedhe wong Yahudi utawa kedhe kafirin apa anal Qur'an satemene Qur'an ku hakun hak. Wal jaiya lan satemene wong sing teka. Anal Qur'ana hakun wal jaiya wa anal jaiya bihi bil Qur'an iku yo muhikkun wong sing hak. Tapi wa jahadu lan ingkar sapa wong Yahudi dalika mungkon-mungkon kabeh. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku tatlu iku maca sira Muhammad ing kopi sang istring Qur'an iki sedurunge Qur'an ing kitabin ing kitab apa. Muhammad sebelum kamu dapat Quran itu nggak bisa baca sama sekali. Karena Nabi bisa itu karena diajari Allah, bukan karena bisa baca. Wala takhutulan ora nulis sira ing Quran biyaminika kelawan tangan tengen sira. Dan kamu tidak pernah nulis sama sekali. Idzan umpama kowe nulis laukun ta'ala menono sira Quran ya iso maca katiban tur iso nulis.
Larta baik dene dadi mamang syakka tegese mamang sapa al-mubtiluna pira-pira wong sing tukang batalo kebenaran. Al-mubtiluna sapa pira-pira wong sing biasa batalo kebenaran. Al Yahudi sing Yahudi fi kaidam sira. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi misale ngene, alladzi fit Taurat annahu ummiyun la yaqra wa la yaktub. Alladzi utawi nabi, alladzi utai nabi, nabi akhir zaman fit Taurat ing dalam Taurat. Iku anda usah temen nabi ku ummiyun ku ummi. Ummi maknane keibu-ibuan, cacilik niku. Maknane cacilik niku kan rung iso nulis, rung iso maca. Maknane la yaqra ora iso maca saka ummi, wala tubu lan ora iso nulis saka ummi. Bal wa bal uta Qur'an il Qur'an usi Qur'an alladzi kang cita kang teko sira bi lan Qur'an iku ayatun berapa ayat bayinatun kang jelas. Tapi jelas fi suduril ladina ing dalem dadane wong akeh putu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu. Ail mukminuna tegese wong mukmin kabeh. Mergo yahfadzuna padha ngapalno atau padha jaga sapa al mukminun ing Quran. Wa majhadulan ora ngingkari di ayatina ing ayat-ayat kita sapa lil zalimuna dari pira-pira wong zalim el yahudi dise wong yahudi. Wa jahadulan padha ngingkari sapa zalimun ha ing ayat. Ayate Allah badha dzuriya sausi dzuri ayat pertelane ayat lagu kedue wong yahudi. Wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Mekah atau apa ahli kitab ay kufar Mekah. Laula unsila alaihi ayatun rabbi. Halla unsila. Mbok yo den turono alaihi ngatasé Muhammad apa ayatun ayat rabbi saking pangerane Allah. Pangerane Muhammad wa fi qiraatin ayatun. Nak kira kita kan nganggo mufrad ayatum rabbi. Wa laula unsila alaihi ayatum rabbi wa fi qiraatin apa? Ayat manane kira ayat itu ada yang mufrad, ada yang apa? Jamak. Karena qoti solihin kaya dene ontane Nabi Saleh wa asa Musa lan tokate Nabi Musa. Wa ma idati salam apa mayoran maidah ini makanan besar itu maidah. Napa? Makanan hidangan ini Nabi sinten? Isa. Mau maidah itu makanan hidangan yang leg itu wong Arab nak darane napa? Maidah. Misalnya sego mek terong itu mboten maidah wong Arab darane. Tapi nak sego daging akeh niku jenenge apa? Maidah. Tapi nak sego terus angkung niku mboten maidah. Itu makanan tapi mboten apa? Maidah. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar innamal ayatu indahu. Angin sinete ayat indahu ya ana ing sandinge Allah. Maknane terserah Allah yunazziluha nurono sapa wae ing ayat kaifa yasha hale kaya apa kersa sapa Allah. Wa innama ana sinete ingsun nadirun iku. Wong sing ngekeki peringatan mubirun kang jelas. Mudhirun tegese sing ngetokno. Ing dari mudhirun tegese sing ngetokno ing dari ing oleh ngekeki peringatan ingsun binari kelan neraka ingsun medekno ngekeki peringatan ahlal maksiat ing ahli maksiat. Pun kula terangno masalah di kitab iki. Kula gadah kitab namine Filyatul Auliya. Ya pokoke rumono cerita niki kitab ringan, maksudnya cerita ringan. Nggih niki cerita ahli kitab sing ijek orisinal nggih, jangan keliru lagi. Ini cerita ahli kitab yang masih nopo orisinal. Salman Al-Farisi ini umurnya 120 tahun. Pinten? Dia itu pernah ngaji sampai 5 pendeta lebih. Setiap pendeta yang dia ajarin, yang dia belajar di situ itu ada yang nakal juga, mengatasnamakan Tuhan, terus untuk upeti banyak. Terus upeti banyak itu disimpan di gereja, kemudian jadi kayanya dia. Dia tahu itu ketika si pendeta tadi mati, dipuja-puja karena pendeta terus Salman Al-Farisi pidato bahwa ini orang buruk, harta kamu untuk kekayaan pribadi. Akhirnya terus dihujat. Nah itu terus ketemu pendeta benar. Salman Al-Farisi itu kalau sekarang orang Iran, Persia itu kalau sekarang itu apa? Iran. Asfahan kalau dulu. Ketemu pendeta benar itu sama sekali nggak trinitas, tauhid betul. Terus ketika mau mati wasiat. Kalau saya mati, kamu harus ngaji ke pendeta ini sampai 5 kali atau 4 kali. Nah terakhir uniknya nubuah ini lengi-lengi ya. Uniknya nubuah itu nggak bisa ditebak. Terakhir ketemu pendeta, saya ini mau mati, saya wasiat ke kamu nggak usah nyari pendeta lagi. Nabi yang lahir akhir zaman sekarang sudah ada di Yasrib. Terus lalu saya tahu kalau dia Nabi itu gimana? Alamannya 3. Dia tidak menerima sedekah. 2 menerima hadiah, 3 tahta katifil aisar ada alamat nubuwah. Katif itu sisi kiri napa mriki nak darani. Jadi kuna manane walikat napa. Pundak kiri yang dekat engsel tangan itu. Pokoknya itu wong Arab nak darani katif napa.
bahu tapi agak ke bawah. Paham ya? Karena di bawahnya apa? Yang dipakai pergelangan apa? Bahu itu ya. Itu katif. Aisar yang kiri. Itu kan unik ya. Karena hadiah dan sodako itu sama-sama pemberian. Walhasil karena dia hidup di Irak, di Babylon, ada kafilah dari Madinah yang dulu namanya Yasrib. Salman Al-Farisi karena nggak punya uang, ini kisah nyata, nggak punya uang. Ini ada di kitab Musnad Ahmad. Karena dia tidak punya uang, terus dia mengumumkan diri, hei kafilah Madinah, saya siap jadi budak Anda, syaratnya satu. Saya siap jadi buruh Anda, syaratnya satu. Kalau nanti pulang kamu harus ngajak saya. Diburuh, angkati barang, diburuh, jadi manol terus sekarang. Bonusnya, upahnya dia harus ikut ke Madinah, karena dia penasaran sama Nabi akhir apa? Terus dia kerja lagi, dapat uang. Pas itu Rasulullah diparani di Madinah, di masjid. Ya Muhammad, dia masih jangkar, ya Muhammad. Ini saya punya uang, kelihatannya Anda pengikutnya orang-orang miskin. Tak kasih uang, sedekah saya. Nabi nggak mau. Tidak, saya tidak makan sedekah. Saya tidak makan sedekah. Kasihkan sahabat-sahabat saya. Sama sekali Muhammad nggak menyentuh makanan itu, kata Salman kenangannya. Tapi nerima disuruh makan sedekah. Tidak, saya tidak makan sedekah. Innalan aku sedekah. Kasihkan sahabat saya, dikasihkan. Udah uangnya habis. Setelah itu kerja lagi, nemuin Nabi lagi. Ya Muhammad, ini hadiah, ada sedekah. Sama Nabi dimakan, langsung saat itu juga dimakan. Kata Salman, hadi sintani, saya sudah dapat alamat 2. Yang repot tuh dia harus melihat punggung kirinya Nabi. Padahal Nabi itu pakai jubah terus, pakai baju terus. Wah ini pusing nih, gimana? Ngomong nggak berani, belum mukmin, nggak ngomong ini alamat terakhir. Singkat cerita, adalah Nabi itu mau wudhu. Biasanya Nabi nggak pernah buka pundaknya, tapi kali itu dibuka terus ada mislu baitil hamam, ada semacam toh atau apa yang warnanya kayak sebesar apa baitil hamam, telur apa merpati. Terus dia sujud sungkem terus mengatakan aman tu bika, saya iman kamu adalah nabi yang disebut di Taurat dan dia apa. Ini Salman Al-Farisi terkenal sekali. Makanya dia Islam langsung pinter karena dia sebenarnya peneliti. Orang terus ngaji kok sampai enggak, ini terlambat. Islam langsung pinter. Karena dia sudah menguasai Taurat, menguasai apa? Nah ini beda dengan Ka'bul Ahbar. Itu kan yang terkenal itu kan 3 orang Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Salman apa? Kalau Salman Al-Farisi itu agama apa saja pernah dianut ya. Majusi oke, Nasrani oke, Yahudi oke. Tapi masih yang enggak Trinitas loh kamu. Makanya awas tak ulang-ulang. Sekali salah paham neraka loh ini masalahnya. Nanti kamu kira Quran uji Nasrani yang Trinitas. Oh, kriminal besar. Kan ngaji sing tenanan. Nara tenanan terus ora usah ngomong duit wae daripada kok fatwa keliru wis. Nah, Ka'bul Ahbar beda. Ka'bul Ahbar itu anaknya tokoh Yahudi. Dia seumur-umurnya ngaji sama bapaknya. Tapi uniknya semua Taurat diajarkan kecuali 1 lembar. 1 lembar itu sama bapak saya disimpan di peti khusus. Saya tidak berani buka. Pokoknya singkat cerita ketika bapaknya mati, peti itu dibuka. Ini apa sih kok nggak diajarkan sendiri? Ternyata 1 lembar yang disimpan tuh sifat atau kriteria tentang Muhammad Nabi akhir apa? Nah di Taurat itu di kitab yang 1 halaman yang tersimpan tadi ada alamat Mauliduhu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu Syam. Dia lahir di Mekah, hijrahnya ke Madinah, terus punya kerajaan di Syam. Syam itu kalau sekarang Syria, Palestina, Lebanon itu Syam. Dia tidak mau iman karena Muhammad itu hanya lahir di Mekah, hijrah di Madinah. Tapi zaman itu Syam, Syria belum tersentuh oleh Islam, sehingga tidak mengurungkan Islamnya dia. Enggak, masih kurang 1. Dia kagum, Mbak Muhammad terus kagum, wong kok pinter mau. Abu Bakar kagum deh, tapi kalau Islam ragilem, enggak kurang 1. Walhasil sampai Rasulullah wafat itu dia ada Islam. Abu Bakar jadi khalifah dia ada Islam. Karena syarat menjadi alamatnya ini klop kalau kerajaan Islam itu ada di Syam. Singkat cerita ketika Umar jadi khalifah, Heraklius yang menguasai Syam Syria. Kan dulu Syam Syria itu dikuasai Romawi. Jadi di antara cengkraman Romawi itu cengkraman Syam. Era Umar Syam ditaklukkan oleh Umar bin Khattab.
Sehingga Syam sekarang menjadi pusat Islam. Terus dia baru Islam. Mergo wis memenuhi syarat wasultanuhu besar. Makanya ada orang yang menangi Nabi tapi Islamnya nunggu Sayyidina Umar karena alamatnya kurang satu, yaitu wasultanuhu besar. Sehingga Allah itu begitu bangga kalau ada orang Israel waras loh ya, yang Islam. Sehingga kalau ada orang Mekah nggak Islam itu Allah nak ngenyek nih. Wong Mekah goblok, ora tau ngaji, ora tau sinau gak gelem Islam. Wong sing ngaji wae Islam. Itu disebut kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi kok fa'amana wastakbar. Ayo tak wacana ayatnya. Kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa'amana wastakbar. Hei wong kafir Mekah. Kowe iku goblok, ra iso maca, ortodok, gak gelem iman. Padahal ada orang terpelajar dari Israel. Israel yang enggak Netanyahu loh ya. Mungkin ngomong Israel mesti pikiramu itu Netanyahu terus golongan di sini. Ya pokoknya ngono-ngono kowe kok kenal dulurem. Wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi. Ini surat apa? Zukhruf. Mun juz bangsa juz 16 ya kan? Gak roh. Nggih kifat ya, 16 ya. Sapa sing hafal? Nggih 16-an. Wa syahida syahidum min bani Israila ala misli fa amana wastakbar. Cek mentalam wong Mekah, kowe kok gak gelem iman, kowe iku wong goblok. Wong Israel wae gelem. Nah, tentu yang dimaksud Israel di sini kalau enggak Abdullah bin Salam, ya golongannya siapa tadi? Salman Al-Farisi. Artinya apa? Mulai dulu Allah itu ngakoni tenan. Oh, Israel itu pinter-pinter. Israel gen oke. Israel apa? Gen itu pinter-pinter. Wong Bani itu gen. Mergo wong Israel mulai dhisik wis ndake wong iman kok ngenteni bukti, ayat alamat. Nah, sampean imane kan tanggo iman to. Kancane iman. Tapi kowe ora perlu kamu enggak jadi hujahnya Quran. Iman ini wis cukup. Wong ora dadi referensi mawon, paham ya, ora dadi napa? Referensi mawon. Tapi kalau ahli kitab yang kayak Israel sampai jadi referensi Tuhan. Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Yang jadi saksi adalah Allah. Okay? Termasuk wa man indahu ilmul kitab. Orang yang punya kemampuan tentang Taurat dan Injil, yaitu Abdullah bin Salam. Padahal dia orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sekali iman, Quran itu bangga berimannya mantan Yahudi. Mereka mesti bermikir, imannya itu bar. Dia mau, lah pangeran gawe sandi ku yo aneh. Wong padha-padha dikeki, padha-padha dhuwit nek disebut sedekah Nabi gak gelem nampa, nek disebut hadiah. Cara pikirannya sampean as padha-padha dhuwit. Wong sampean tak kei dhuwit setan nek gelem. Ya pilkada sing dhuwit yo. Nah Nabi ku unik. Makanya yang dikatakan alamat itu kayak sandi. Sandi itu ya hanya orang tertentu yang tahu. Terus Rahibu Bukhairah ya seperti itu. Rasulullah itu umur 9 tahun, Kila 12 tahun, datang ke Syam. Di situ itu ada pohon yang kalau Nabi yang duduk itu bereaksi. Ya kalau Nabi duduk itu apa? Bereaksi. Nah, sing lugu sampean di baro. Tapi nak Nabi misalnya lugu kok kulon kok srengenge kok kulon, iku pohonnya pindah kulon, mereka berarti srengenge kena. Nah srengenge kok kidul, Nabi lugu ini kidul, ujung-ujung pohonnya ini kidul. Pokoknya ngedangi Nabi tidak boleh kena apa? Sinar matahari. Lah Bukhairah medit. Sampai penduduk Mekah nak darani wong kok medite ngono, tamu kada-kada kok dibareng. Padahal dulu itu ukuran orang baik itu kalau nampa tamu karena Mekah itu padang nopo? Pasir. Sana itu dihormati itu sangat luar biasa. Makanya Nabi Musa itu nabi wae tau toma. Perkarane mlaku-mlaku ning desa, wah semane desa medit ra ono cah sing manggakno blas. Dadi Nabi Musa itu nabi juga manusia mau masyhur. Makanya Nabi Khidir nabi kok arep-arep di sambut di apa? Sogati. Lagi Nabi Musa nanti melaku-melaku teng satu kampung. Ini pas lesu. Jebule wong kampung ketemu ya monggo, tapi monggo ngono tok ora tau nakani dar. Mulane fa'abau ayyudai ifuhuma. Mereka menolak menyambut atau memberi hidangan sama Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudai ifuhuma.
Nabi Musa sempat ngendikan, saya ini musafir, saya ini butuh makan. Istat'ama itu artinya minta. Biasanya kan nggak pernah Nabi atau wali minta makan. Itu saking laparnya dan di perjalanan sampai Nabi Musa itu keterucut, yang minta makan. Disebut istat'ama ahla. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla. Mereka minta makan. Istat'ama atau ama itu makan. Kalau istat'ama berarti amrih cari makan. Kayak ghafaro nyepuro. Kalau istaghfaro amrih sepuro. Karena kalau dalam bahasa Arab tambah is itu minta apa? Kalau aana menolong. Kalau ista'ana minta tolong. Makanya nasta'in berarti saya minta tolong. Kalau nu'in kita menolong. Kan bahasa Arab ya seperti itu. Fa'abau ayyudhaifuhuma. Mereka menolak memberi makan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bareng wis medit, divonis medit memang medit. Ada tembok di kampung situ mau roboh. Sama Nabi Khidir dibenahi. Nabi Musa sebagai nabi ya tadi, nabi juga manusia. Kok kurang penggawean wong medit temboknya rusak kok toto bar ora wong medit. Ini bedanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang menguyangi terus. Karena wong emosi dan repot. Mengenai kena mangkal be uang terus rasut tako itu madzhab Nabi Musa. Agar gak keduga ya mau ngekei. Nabi Khidir gak serak keduga lah wae ngekei yo. Dan kita mesti setuju pendapatnya Nabi Musa. Serak keduga wong ngekei yo. Ya mangkal tenan. Nah ini jelas Allah muji Bani Israel wa syahidum min Bani Israil ala misli fa'amana kok wastak. Wong Israel sing pintere gelem iman mek Quran kuwi bodho kok ora gelem iman. Tentu itu lagi-lagi Israel yang Bani yang hidupnya di Medina. Bukan Israel yang sekarang itu tidak mesti Bani, ya tidak mesti. Itu sebuah negara nation. Siapapun yang nempat di situ ber-KTP itu disebut bangsa Israel. Jelas gini gitu. Terus beda sekali. Akhirnya Ka'bul Akbar setelah Umar itu dia Islam. Makanya Islamnya Ka'bul Akbar itu fi khilafati Umar. Mergo alamat di Taurat itu yang dia baca Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Tentu zaman Rasulullah Sugeng itu baru ada 2 alamat karena belum mengalami kerajaan Islam ada di mana? Syam. Era Umar itu terjadi. Terus dia Islam. Tapi orang Islam yang Yahudi itu tetap dakik. Mana masyhur Sidina Umar dengan Baitul Maqdis. Bareng Palestina Baitul Maqdis dikuasai Sidina Umar. Dhisik ora Kanjeng Nabi nate madhep Baitul Maqdis teng Sokhroh. Umar takok, "Ya Ka'bu, kalau saya bikin masjid nang ndi?" Kiblat ndi kono ya? Nggih. Ya, kiblat itu sana saja. Ya wong mriki nak damel masjid. Iku kurang ajare Ka'bu cara Umar lho ora cara kula. Dekne kon gawe masjid ning gurine Sokhroh. Jadi misalnya niki Sokhroh, Baitul Maqdis, Sokhroh ya. Kulon kono nggih? Nggih. Kono bingung. Mriko kan kulon. Terus niki niku Sokhroh Baitul Maqdis. Kon nggih masjid nang gurine. Gurine Sokhroh. Umar ngamuk, utekem Yahudi lho gak mari-mari. Iwak padumu nak masjid ning kene ora ijek madhep Sokhroh, berarti aku ijek madhep kiblatem. Jadi utekem Yahudi lho orang hilang dari Umar. Masyhur, wailak ya Ka'bu. Sial tuh, takem Yahudi ku gak ilang. Mereka Umar ngusul, "Jek aku gak ana masjid, cara kowe masjid tuh ning ndi?" Didesain gurine Sokhroh. Ben kok nang Islam salat berarti ya madhep Sokhroh, meskipun ya madhep Ka'bah. Akhirnya Umar saking mangkle, nggih masjid iku mbelakangi Sokhroh. Mulane masjid Umar teng Palestina niku mbelakangi orang, masjidnya ning ngarepe iku. Jadi gelem ra gelem wong nak salat teng masjid Umar teng kene Baitul Maqdis ana masjid Umar, iku madhep Ka'bah mungkuri Sokhroh. Saking mangkole Umar mbek omongane Ka'bun, kesisa Yahudi niku ijek cara-cara Umar. Nah, aku ora menak komentar anut Umar, Pak, komentari wong saleh iku ora oleh. Tapi nek anut-anutan oleh. Iku nunjukno nek dhisik agama iku Yahudi Nasrani itu sering sama. Ketokno teng Palestina. Orang Yahudi udarani tempat sakral tembok ratapan, ya di titik itu. Orang Nasrani bilang Bethlehem, ya di titik itu. Orang Islam bilang tempat suci Baitul Maqdis, ya di titik itu. Ya dekat-dekat situ, titik situ. Andai kan semua agama ini tidak sama, tentu ono sing darani tempat suci itu Sleman. Terus Wonosobo itu Sabak, misalnya. Terus Ratu Boko itu apa? Sing Sabak ya. Nak sing Bilqis itu.
Ratu Boko ya, nak Borobudur. Asu Sulaiman ya. Nabi Sulaiman dari wong Sulaiman kene. Wah, mata ya, gak keren plus. Nabi Sulaiman dari wong kerang ini tahu kuliah. Wah, aneh-aneh. Itu ora mungkin tiga agama itu sepakat, nah agama itu ya seputar-seputar apa? Baitul Maqdis. Makanya itu ngetokno benere Allah Subhanahu wa taala. Lah iya nak misale Yahudi gedhe wong Islam kudune aja gawe tembok ratapan dekat masjid Baitul. Wong Islam nak mangkel Yahudi kudune ora, sementing adoh, jenenge ra cocok ora raine ora seneng. Tapi piye wong nyatane tiga agama ini dalam keputusan yang enggak ditahrif itu sama. Jadi wong Islam nak mlebu masjid Baitul Maqdis yo liwati tembok ratapan. Wong-wong nak ning tembok ratapan ya ora wong-wong masjid. Jadi Imam Masjid Aqsa antum Allah mal'anil Yahud, laknati Yahudi ya ku. Wong tanggoplek. Wong Yahudi tidak masuk-masuk ke Islam, ya wong Islam. Bro. Salah di titik yang karena ini masih orisinil belum muharram. Pola wali zaman atas nama politik. Kota suci Pak Kristen dipindahin Vatikan. Nggone kono Rais Roma, gorongane Francis Gopo bisa dulur-dulurin. Terus orang Kristen sing ortodoks mesti menolak. Sing jenenge tempat suci tahu ditempati Nabi Isa atau Yesus. Lha iku terus Yesus apa tahu? Dolan teng ndi? Moro ndi? Italia, moro Vatikan. Iku wis bingung kabeh wong Kristen sing orisinil bingung asal usule piye tempat suci kok sodo. Padahal di situ ada Bethlehem, ada Elia, ada macam-macam sing seputar nopo. Seputar Palestina, ada Ordon, ada macam-macam. Makanya ini saya ingatkan jenengan ya. Jadi kalau di Quran, memang Quran itu punya tradisi seperti itu. Kadang satu kelompok itu dikritik, dipuja, didiamkan. Itu pasti sebabnya beda-beda. Jadi kalau ada kata Nasoro yang dipuji Quran, itu Nasoro yang belum mengalami perubahan. Yaitu Nasoro sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mereka kalau dibacakan Quran nangis karena tahu kebenaran Quran. Ada Nasara sing laqad kafarul ladina qalu inna wa salisu salasa. Terus ada Nasara yang jenis lahud nasud, jenis hulul ittihad kalau dalam bahasa Arab. 3 ya 1, 1 ya 3. Disebut laqad kafarul ladina qalu inna wa huwal masih. Nah orang-orang liberal mengira Nasara yang dikritik, yang dipuji Quran itu Nasara yang trinitas. Itu salah alamat. Salah sekali, bukan sekedar salah sekali. Makanya kata Ibnu Abbas, kowe nek bakat ahli Quran ora usah ngaji tafsir. Engko Qurane rusak. Pokoknya anut ulama. Ke Quran 30 juz yo akeh tenan. Kowe sanggup sinau tafsir 30 juz. Jalalan tok sanggup. Padahal jalalan tok urung alim, kudu tafsir Sawi, kudu tafsir Munir, tafsir Tobari. Sanggup wis sinau khatam paham. Ora sanggup ora usah. Mau terjemah tok ngomong jamu, ayo kembali ke Quran. Wali Quran dia gene ra tau metu kon kembali. Kene mulai cilik malah Quran ra tau kemana-mana kon bali. Sak karepe dhewe. Tapi kalau ya ora gelo sak hiburan. Tak agem napa? Kok sering dijak debat tiang-tiang di pesantren kok gini. Aku lah kerja ngoten, soalnya nak sunah Rasul itu hafal Quran, Nabi itu hafal Quran. Kan ada sunah Rasul itu hafal Quran. Kawani itu. Boleh sunah Rasul sing murah-murah sing gampang. Sunah Rasul hafal Quran ya meriang no. Meriang sampean wae ya. Padahal gawane jalalan kalor gitu. Gudi pisan kita. Lah nak tuku sing jilitan Kang, dadi ketok alime, aja sing kurasa. Tambah gede tambah oke, tambah gede tambah oke. Ya, pokoknya eling-eling ya, terus Quran kadang dimuji Bani Israel, sing gelem iman. Eling-eling ayatnya, qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahidum mim bani Israila napa ala mislihi fa amana napa wastakbar. Qul innamal ayatu inta awalam yakfihim ana ta ora nyukupihim ing kafir Mekah fima ing dalam perkara. Tolabu kang nuntut sapa kafir Mekah ing ma.
Apakah mereka tidak cukup apa anna anzalna alaikal kitab yusta alaihi. Anna satu ning sunah wa anzalna nurono ingsun alika ing atase sira Muhammad alkitab kita. Qur'an ati kese Qur'an ditla kang den waca apa Qur'an alaihi ing atase ahli kitab. Utawa alaihi ing atase kafir sapa wae. Bahwa mengkoti Qur'an iku ayatun ayat mustamiratun kang abadi. Lang doa kang ora nontek iku mujud lah kedhe ayat. Qur'an iku ayat sing abadi. Bi khilafi ma kan berbedani perkara fikira kang disebut apa menal ayat sing ayat. Wong kafir Mekah kepengen Rasulullah gak ada tongkat kaya Nabi Musa. Malah repot ana di tongkat. Mergo agar peristiwa bar didakok ning museum, mok ning kaca didelok. Tapi nak Quran dikaji, dianalisis ila yaumil kiamah. Ora mung delok. Inna fi dzalika sak temene iku tetep ing dalem mengkon-mengkon kabeh. Ail kitab tegese ning kitab Quran la rahmatan. Inna fi dzalika la rahmatan yektine dadi rahmat. Wa dzikra lan dadi pepeling idza tan tegese dadi pepeling li kaum min kedue kaum li kaum mukmin kedue kaum mukminun kang iman sapa kaum kul ngucap sira Muhammad kafa billahi baini wa bainakum syahida kafa nyukupi sapa billahi Allah baini antarané ingsun wa bainakum lan antarané sira kabeh apane syahidan dadine saksi bisidki kelawan bener ingsun ya lamu pirsa sapa wa taala maing apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi wa minhu hali wa halukum wa min hulan iku setengah sangking mafis samawati wal ardi hali utai keadaan ingsun wa halukum lan keadaan sira kabeh Allah wis pirsa apa sing ning langit bumi termasuk keadaanku keadaanmu Allah wis pirsa kabeh debat mek kowe ora ono baris ben pasrah pangeran waladina utai wong akeh amanu kang iman sapa ladina percaya sapa ladina tapi bil batil wong kok percaya barang batil barang sing hakikate ra ono hakikate Tuhan tiga itu ada ndak kan ndak ada hakikatnya Tuhan itu hanya satu hakikat pikiran nihilisme bahwa di dunia enggak ada Tuhan itu kan ya tidak benar juga. Wong hakikate ana zat sing wajibil wujud. Wa wa ta'al batil ma perkara yuk batu kang den sembah apa min dunillah sange saliyane Allah. Tapi wa kafaru ngafiri sapa wong akeh bila iklan Allah mingkum saing sira kabeh misalnya tadi. Orang enggak percaya adanya Allah. Percaya nih sistem alam kan lucu. Ini sudah alami, enggak usah Tuhan, semuanya sudah alami. Alami mbahmu ono sesuatu kok tanpa sebab. Iku la ikate mengkono-kono kabeh wa al khosiruna wong sing tuna kabeh fi safqatihim ing dalam akad-akatane wong akeh. Safqanu akad jual beli. Mereka dalam bertransaksi, dalam kehidupan itu salah besar. Khina starau nalikane tuku utawa ngambil sapa wong akeh al kufra ing kekafiran diambil bil imani dadi regani. Walam. Niki kula ndonga mungkin pokoke amin mongke mesti kula sesuk ora ngaji mergi napa. Ya wau, pantes-pantes saya bodo kok sibuk kan. Jadi ibu kula niku kepengin kula nang langsung mergi bodo. Kula niku gak ada donga saking isya sering kula waca tiap setengah sekawan mulai tahun-tahun ini. Pokoke niki jenengan amini nggih. Pokoke yakin bahwa entuk Lailatul Qadar nggih. Zaman akhir gelem ngaji sanggep apik ngono. Ora usah takok alamate tetep ra roh kowe. Pokoke yakin tuh ngono ae. Alhamdulillah. Kok yakin tuh? Lah kowe roh. Yakin ora perlu roh. Kowe yakin ana swarga? Roh. Ora le ya pokoke yakin ora usah. Ora usah. Kowe yakin mlebu neraka? Gak usah yakin. Nek ben delok ya ora usah. Cemplung malah repot. Jadi yakin mboten kedah napa. Terus niki kula iki dongane Kanjeng Nabi ketika mulang Abu Bakar ya, dongane Nabi ketika mulang Abu Bakar. Niku sering kula waca, iki kula yakin donga niku mustajab tenan nggih mergi maknane niku. Saya sangat apalagi niku musalsal sange guru-guru kula kantos Imam Ghazali. Iki ngelacak ihya niku gampil sakniki niku gampil sangat. Iki kula bolak-balik matur teng mriki kula nu syukur ihya niku akhirnya terungkap makna-maknane kabeh sawise ana sarai jenenge Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Jadi dulu ihya pernah dikritik masalah hadisnya macam-macam tapi selesai setelah dikarang sarahnya oleh Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Sinten Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Niku jenenge kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin 14 juz. Pinten 14 napa juz. Ihya itu 4 juz rata-rata disarai pinten 14. Kula alhamdulillah sering sinau sarai, terus kula nu mboten sinau ihya kok sering sinau sarai. Sebab bayangno pinten? 14. Niku kena go tuku sapi Kang. Tapi ora usah tuku sapi. Lah niku tiyang mutakhirin setelah Abdul Wal Haddad terus nggih Sayyid tiyange Sayyid
Ya Sayyid, Zuriyah Rasulullah. Yang Sayyid sekali alim, dia alim tenan. Terus Mujaddid itu rata-rata itrati Rasulillah setelah. Jadi kaya aja delok. Ya wong Jawa sing alim nggih kathah, tapi kalau Sayyid sekali alim nggih mung alim tenan gitu Sayyid Muhammad Habib Zain. Sama nggih ana Sayyid Umar Hafiz. Yang kelas-kelas gitu nggih kathah banget. Di wong kudu delok, aja kon delok. Ya kita ngakui lah bahasa Masari yo alim, Kiai Jawa alim ya kayaknya. Tapi kowe kudu roh wong alim sing sangka napa? Habaib ben fair napa? Habaib yo ngakui kealiman kita karena habaib ya banyak yang ngaji. Non napa? Non napa? Habaib. Saling mengakui, enggak masalah itu. Sayyid Zabidi itu mun tiyang sakniki badhe Abdul Haddad ini murid mulazim nang Mekah. Namine Mbah Abdul Manan. Niku tiyang Jawa, tiyang Termas. Mbah Abdul Manan dia anak alim jenenge Ki Abdullah. Kiai sinten? Ki Abdullah duwe anak alim alama jenenge Ki Mahfud. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Mahfud di murid alim jenenge Mbah Fakih Mas Kumambang. Beliau di murid alim jadi Mbah Zubair. Niki yang sanad kula, Mbah Zubair Dahlan. Ada putra ya sekaligus muridnya Mbah Mun. Mbah Mun Zubair, Mbah Mun Zubair. Jadi nak jenengan kepengin sanad dugi ithaf niku gampil. Ini misalnya Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih, Mbah Mahfud, Mbak Abdullah, Mbak Abdul Manan. Terus saking kita ithaf di situ disebutkan sanad beliau sampai Ihya. Sampai sinten Imam Ghazali ini muridnya Imam Haromain. Imam Haromain muridnya Imam Juwaini. Imam Juwaini muridnya Kofal. Terus nanti Kanjeng Nabi. Ya sanad ini penting karena teks itu terbatas. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal ulama. Saya ulang lagi. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal. Ahwal itu perilaku. Nah, saiki ada banyak aliran sing hanya percaya tekstual. Itu bahaya karena teks akwal itu hanya bisa diterjemahkan lewat ahwal. Ahwal itu nopo? Ya perilaku, nopo karakter, nopo. Pokoknya ahwal itu nggak bisa diterangkan. Bon gitu. Terus, nah itu sanad. Mulanya orang pepatah mantala wabila sehin fasehu setan. Wong sing belajar tanpa gurune setan. Karena teks itu apa ya? Ya teks. Teks itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya begini, ada orang ngomong gini, kowe nak seneng gurumu ya sering sowan. Oke, dalam bentuk seneng diantaranya sowan. Tapi kalau teks bisa dibalik, kira seneng gurumu aja sering sowan, ganggu tok. Sekarang sowan tuh ganggu, bagi kiaimu ganggu. Kowe kangen, anak kiaimu ora kangen. Kowe enak wae pas sumpah kepen sowan kiaimu, anak kiaimu pas sibuk. Maka bahasa itu sama benarnya. Kowe nak seneng ya sering sowan. Oke, benar. Seneng itu bukti. Sowan itu bukti. Tapi dibalik juga banyak orang yang seneng kiai ini jarang sowan. Alasannya kalau sowan ganggu karena beliau punya keluarga, punya wadifah, punya macam-macam tak sowani kan. Sama benarnya. Ini teks. Yang benar apa? Ya akwal. Sowan ya butuh momen, tidak sowan ya butuh momentum. Ini jadi akwal. Sehingga Nabi itu sering disowani sahabat, kadang Nabi ya duka, "Cung, kowe ngenteni sowan tak timbali." Karena kalau enggak ditimbali, Nabi kalau di rumah itu milik keluarga. Karena Nabi jarang di rumah. Kalau di rumah mungkin milik istri, milik anak, milik cucu. Nabi butuh gendong putune macam-macam. Sehingga ada ayat, "Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum." Kalau sowan Nabi jangan ke rumahnya, nunggu Nabi keluar. Kalau Nabi keluar ke masjid berarti Nabi milik publik. Milik apa? Sehingga Nabi ketika di teras masjid, sahabat bersowan. Berarti Nabi milik publik. Tapi sekali masuk dalam, ya ada yang berani sowan karena Nabi milik keluarga. Itu disebut, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan sowan Nabi kecuali ditimbali. Karena kalau beliau di rumah berarti milik Nabi karena punya istri, punya anak, punya cucu. Kan tidak lucu misalnya Nabi lagi gedong putune seneng-senengin Mbak Hasan Husain. Assalamualaikum. Bertindak, bermulang lagi apa gedong putu. Assalamualaikum. Alasannya kangen Nabi. Nabi yo kangen putune, mulane wong kudu mikir. Makanya nunggu ditimbali. Nah, tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, berarti Nabi sudah menyediakan dirinya untuk publik. Nah, yang disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Mbok ya mereka sabar kalau soal Nabi sampai Nabi yang keluar. Makanya kalau sahabat soal Nabi itu nunggu beliau keluar ke teras apa?
masjid. Lah ini kalau nuruti teks sama-sama mungkin baik. Tapi yang bisa menerjemahkan itu ahwal apa? Begitu juga misalnya ada teks ini. Ini cerita Sufyan Ats-Tsauri. Nabi nate dawuh, kalau kamu ingin jadi orang baik, sering-seringlah silaturahim dan banyak-banyaklah teman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, banyak teman itu maknanya itu jarang ketemu. Muridnya protes, ini teksnya suruh banyak teman kok malah kok jarang ketemu. Kowe nak sering ketemu, sering roh eleke kancamu. Nak jarang ketemu, roh padha, roh apike. Jajal aku sering ketemu, nak ora sering kecewa. Lah ini akwal. Jadi teks itu kadang dimaknani ulama itu waliane dan ini ulama tahu. Misalnya aku senang Mustafa, aku jarang ketemu. Aku dari tanggane yakin tak jamin. Wong namuk klunak-klunuk tok. Sesuk-esuk ngelus-ngelus jenggote, bariku mau musala. Bariku ada diceluk ora jawab perkarane sibuk wiridan kok lagi rapone. Kan mangkelno. Tapi nak ketemu orang-orang mbok delok padha. Sik saleh, wong kok men ngurusi musala, dal rantuk gaji, delok padha. Tapi nak mbok pareki, kowe ora keluane. Jebule gremeng juga kan terus. Jadi akhirnya makanya Sufyan Ats-Tsauri maknane aksir min ma'rifatin nas bi makna aqlil min ma'rifatin nas. Angger kowe jarang ketemu tambah seneng. Sufyan Ats-Tsauri maknane ngene zurhiban tasda kuban. Dia nak ketemu wong marang-arang kok ora tambah. Mulane ki ngaji iki bener dari bojo. Ini bojomu kangen kok ora ketok. Mergo ora ketok terus bentrok. Nah ilang kan. Jangan-jangan katut wedok. Sekali mulai alhamdulillah kok sama sarat di duit lah penting ning omah. Tapi misalnya ning omah terus dikeranyam. Mulane ngancam minggat barang. Kok suwe-suwe apik. Kok zurhiban tasda. Ini akhwal. Lagi-lagi ini akhwal. Jadi makanya ada teks, ada akhwal. Sehingga kita butuh guru. Karena guru ini yang menguasai mana teks, mana akhwal. Nah, saiki wong udah belajar nganggo teks. Tak direng ini hadis sahih mbahmu kowe menguasai hadis itu lagi pirang dino. Hadis itu butuh akhwal, nggih butuh napa? Kayak apa Nabi bencinya ketemu orang yang tidak mahram. Tapi semua orang tahu Nabi itu candalem jenenge Bariro, wedok. Ya duwe candalem lanang jenenge sinten Anas. Tapi kira usah muni halal, ora halal terusen wong kowe iman pas-pasan. Ya ora usah muni haram kabeh kiai rata-rata di candalem. Kan gak mungkin ora di candalem putri kon masak. Ya di candalem lanang kon noto LPG. Tapi ora usah muni halal. Ora muni halal kok lanang wedok kumpul saenake dhewe. Muni haram kabeh guru-gurumu di candalem to. Lah iku ana akwal, ana akwal. Ojo kumpul wong wedok ngene-ngene kumpul wong wedok mari setan. Nah ono ora usah kaji. Ngaji mesti sak pesawat ya pramugari. Ya ora. Berarti munamune aja kumpul wong wedok, nyatane sing ngomong ya do kaji, padahal kaji ku kumpul. Itu mesti kumpul. Dan sak rombongan yang jejer bojone wong, malah ya alim kok jejer bojone wong. Lah piye pas pesawate nomere jejer. Kadang bojone wong nak pas tuwa wedi malah gandeng kowe. Lah pas sowan pangeran, kabar sowan pangeran malah gandeng. Mulane aku sering ngomong mbek mutawi-mutawi padahal do kiai-kiai. Kowe ku kiai pas sowan pangeran bapak gandeng-gandengan yo Gusti kadang yo isin. Pas ning Indonesia ora tahu jeneng gandeng wong wedok ora tahu. Lho pas sowan pangeran ning Ka'bah malah gandeng. Lah kok sapa gandeng iki? Wong wedi yo Gus. Lah iku piye jajan. Lah ini jenenge akhwal. Yo muni haram tapi yo kok gandeng. Tapi kok cuma muni halal. Muni piye? Yo iku akhwal iku. Akhwal wis menengahan. Ya iku bedane ulama sing nganggo guru be ora, mesti ana akwal. Kanjeng Nabi yo bolak-balik karepe mulang iku ya wong wedok diulang wong wedok. Tapi wong wedok diulang Aisyah ora gelem, yo diulang Kanjeng Nabi dhewe. Piye? Sampai Sayyidah Aisyah nak Nabi mulang di jam ini, wong Ansor nanti isin. Ngaji ta ulang aku ora gelem senengane ngaji wek bojoku bagel. Saya itu kok. Tapi Nabi malah muji nikmatin nisa di sawal Ansor. Apa wong wedok Ansor. Kok seneng ngaji. Aisyah gremeng perkara. Haya iki ngono maksud itu Aisyah. Nak bojoku disenengi wong akeh, mergo ciri khas Nabi disenengi wong akeh. Mane wong iso ngaku Nabi nak disenengi. Masa alamat iki. Yusuf disenengi. Ora seneng kok di seneng. Senenge perkara, diseneng. Saiki Nabi mbek Khadijah sing lamar Nabi mbek Khadijah. Delok kabeh tarek. Khadijah.
Pengen sing lamar tuh. Jadi itu akhlak. Enggak, ini penting kalau terang. Nah, saya kira kata wong ngaji itu tanpa guru, tanpa. Jadi semua orang ini. Alhamdulillah, pulau jenengan gak ada sanad, sahwali, gak ada sanad itu sanowo ahwal. Ahwal yang ngoten niku kados kiai-kiai. Ngaji kadang istiqomah, kadang ora. Guru-guru kita seperti itu. Mbah Maksum Lasem ape Bali Maksum Krapyan. Niku nak ceritane bapak kula, kan termasuk gurune Badin Yati Pandeglang iki nate ngaji Mbah Maksum Badawi, termasuk pernah Mbah buyut-buyut kula. Wong buyut kula niku tiyang Lasem. Buyut kula niku mbakine Mbah Bedawi. Akhire garwane Mbah Umar. Di Mbah kula niku putune Mbah Umar bin Arabi, garwane Mbah Umar niku keluargane Badawi. Niku nak ngaji umus, ngaji muso tafsir Jalalain niku mbek ngantuk-ngantuk. Niku anggere ngantuk niku. Mbah farka'u mbah, ya dong ya ora pansek. Padahal kiai alime ngono. Ya dinteni. Lah Mbah Maksum enggak ada sakmuk kopi. Niku sakmuk gede. Aja ngombe cung misale kaya kula kan aja wis bareng roken ngombe glogok-glogok dikira tiket. Lah aku ngei cung. Jebule Mbah Maksum yo njaluk meneh. Dulu itu biasa. Padahal kayak apa kalau mereka ngaji taklim muta'alim? Nah, ana gurune kon ngadeg. Tapi nyatane piye-piye dhisik muridnya biasa kecil-kecil kan. Dia ono akwal, ono akhlak. Kayak apa sahabat hormatnya sama Nabi? Tapi kadang kecil-kecil kan. Nabi jarene ning tek kan, Nabi gua ngendikan kecuali penting. Tapi Nabi tidak ketemu adik Anas nak takok. Cuma manuk mijek. Ma fa'alan lughair. Ya Umar, ma fa'alan lughair itu masyhur. Umar itu dulure Anas, jenenge Umar. Pas Nabi loro pas nangis mergo manuk iku mati, wae mati. Nganti wis gedhe angger Nabi ketemu cung manuk piye. Jadi Nabi ada akhwal. Ketika dawuh Nabi api-api wong sing ora ngomong ora penting, tapi Nabi itu sering ngendikan ora penting. Nabi cah cilik-cilik ya guyon. Cung manuk isi. Ana wong rono ya Rasulullah saya badhe pulang saniki mun dalu wis tenange kok tak sumakna anake unta. Bareng wae mulai kayak unta tuwek. Ya Rasulullah jenenge jare anake unta niki kok unta tuwek, masih tuwek ya anake unta. Masih tuwek ya. Tapi Nabi ora sengak, ora anakmu, ora terusane ra ono. Masih tuwek ya. Jadi Nabi itu ya rileks. Nabi itu rileks. Itu masyhur. Dulu Sayyidah Aisyah itu mangkel sekali kalau ada halah dolan. Halah itu dulure Khadijah. Itu suaranya persis Khadijah. Itu kalau sowan di Nabi itu Nabi fa inna hatudzakiruni Khadijah. Saya itu ingat Khadijah. Terus dikasih makan buahnya. Pokoknya Nabi itu memberi hidangan halah itu luar biasa. Mereka mengenang Khadijah. Terus muji-muji Khadijah. Halah itu pengen Nabi. Walhasil Sayyidah Aisyah cemburu sampai ngendikan, kenapa kamu ingat ajusan syauha? Wong tua elek wis mati. Waqat abdallah Allah khairan minha. Sudah ganti sang kowe apik timbang aku. Perawan ayu jek urip. Apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah mangkel karena ibunya dikomentari tua. Dikomentari apa? Tua. Dan itu enggak bisa dihentikan Aisyah karena Aisyah masih muda ketika itu masih umur 16. Wong Nabi wafat tuh Aisyah umur 16 17. Kira-kira sekitar itu. Akhirnya Nabi untuk menghentikan cemoan Aisyah yang merisaukan Sayyidah Fatimah. Fatimah diwarke kepengen Aisyah mari ngelek-ngelek kuwe. Iya ya Rasulullah. Kandhani dene. Saayu-ayune dene iku perawan untuk duduk. Ibuku iku rondo untuk Joko. Ternyata Nabi solusinya ya guyon. Akhirnya Aisyah sadar, sebenarnya aku gak keren. Aku itu perawan untuk duduk. Aisyah kan perawan untuk duduk. Khadijah rondo. Semenjak itu serai iso dinyanyi tuwek-tuwek iso ora iso. Piye-piye keren. Marum Sayyidah Fatimah iso menghentikan. Nah, ini akwal. Kalau melihat akwal itu orang depan Nabi itu enggak boleh guyon, enggak boleh omongan laho. Tapi ternyata ya ada juga perdebatan-perdebatan di depan siapa? Rasulullah. Jadi ada akwal, ada akwal. Ya ada akwal. Ya, nah, misalnya ngaji, misalnya Rugen ngaji ta'lim diterangno. Nah, ambek guru nurut, nak guru neromong jangan ngaji kira.
Rugen nak takon batur iku lho turu sik ngorok. Ya tenang wae. Ya aku ra piye-piye. Iku akwal. Napa? Nah, jadi ini penting ya, karena sekarang itu banyak orang memahami Islam hanya lewat teks. Itu udah bisa. Teks itu tadi ya, teks itu fleksibel, kadang malah terbatas karena teks itu kadang misalnya begini contoh paling gampang. Nabi misalnya ngendikan tasoddaku walau bifir sanisaten. Kowe iku sedekah senajan to sikile wedhus, sampile wedhus. Terus kowe apa memaksakan sedekah tuku sikil wedhus? Tentu ya karena Nabi orang Arab biasanya makan mayuran nyebelah wedhus sehingga kon eling tonggo lewat sikil wedhus. Lah nek sampe sebelah pitik kok nganggo sikil wedhus piye? Wong sikil sebelah pitik tentu dadine sikil. Nah, ini kan tapi teksnya tetap walau firsana satin senajan to sampil apa? Ada lagi misalnya menyangkut zakat. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min akidin. Rasulullah kalau zakat fitrah itu satu sok kurma atau satu sok susu kering. Sama ulama langsung diganti, maknanya kul, makanan pokok. Kalau kamu nuruti teks, berarti zakat fitrah harus pakai kurma karena teksnya kurma. Iya betul. Tapi kita kan tidak mungkin di Indonesia menemukan kurma. Wong larat pakani kurma untune loro yakin. Malah linu. Mulane kula sering dibantah tiang-tiang, tapi sunah Rasul tuh makan kurma. Iya, makan kurma tapi nak linu ya ora usah. Tapi ini sunah Rasul. Saya tak omongi, sunah Rasul nak salat ning Mekah Madinah ora ning Indonesia. Cangkeman namanya. Lah ape persis mangane ape persis Nabi kurma. Lah nek persis Nabi ku aja urip ono urip nang Mekah. Nah sebenarnya Mekah ape tak omongi Nabi ku ning tahun 675 kowe kok tahun 2017. Wis ora pas taune wis. Misale wong ku kok kelar urip nang Mekah sik tanya Nabi dhisik sugeng ku ning tahun piro 571 ya. Sampai 610 itu wahyu 600. Pokoknya abad piro? Abad 6 menangi abad 7 gitu. Nggih. Nah, Nabi jadi nabi sekitar 610. Berarti wafatnya sekitar 623 ya. Nggih. Mustafa aja hitung-hitungan usah. Enggak, keyakinannya orang banyak itu Nabi lahir berapa? 500. Enggak 370 aja angel temen. 570 ya misalnya. Kan 40 tahun jadi nabi, berarti jadi nabi tahun 610. Setelah jadi nabi wafat kan 23 tahun. Gitu gitu. Lagi kan jadi nabi di Mekah 13, di Madinah 10. Berarti kan jadi nabi 23 tahun. Berarti benar. 633. Nah, iya misalnya nek urip nang Mekah tak omongi nabi urip ya sugeng ning tahun itu. Tidak perlu ngotot seperti itu. Makanya ini jenengan sing syukur. Nah, di antara doa-doa itu kita butuh ahwal. Meskipun kita punya ahwal, ya kita butuh nopo. Ternyata ahwalnya ulama itu rata-rata lebih ringan ketimbang ngendikannya, karena ngendikan itu terbatas. Ya ngendikan itu nopo terbatas. Karena butuh muqtadal hal. Begini tak contohnya ning usul fikih. Bukan sekali-kali ngobrol supaya. Zakaria Al-Ansari nak nyontohkan begini. Bahwa ngendikan itu ora oleh dadi rujukan hukum. Misalnya Mustafa Jenggot itu takut aku, Gus, wedhus itu wajib zakat tau ora? Terus tak jawab, alal ghanami zakatun, bahwa wedhus itu wajib zakat. Itu tidak bisa jadi pemahaman kalau unta tidak wajib zakat atau sapi tidak wajib zakat, meskipun Nabi hanya mengatakan wedhus, kambing itu wajib zakat. Karena yang tanya itu tentang wedhus, makanya kata Zakaria Al-Ansari, di antara teks yang tidak mengikat adalah lahirnya teks karena ada penanya. Kayak ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun. Nabi jawab lil ghanami zakat. Karena yang tanya tentang kambing, Nabi jawabnya itu kan sama dengan Nabi ketemu Ruhin atau ketemu Abu Dar, ya Abu Darin, ya Mu'ad misalnya, yang masyhur misalnya gini. Karena ketemunya Mu'ad, Nabi ngendikan ya Mu'ad inni uhibbuka. Fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Waktu ibadah itu fakul fi dubri kuliah salat tidak ada apa kata. Mu'at aku seneng kowe, mulane nak bar salat aja lali ndonga ini apa Allahumma a'inni ala dzikrika. Terus sekarang terus mendingin iku kanggo Mu'at diomongi Mu'at kene ora Mu'at nglakoni iku.
Gedeng tawaras. Tidak sama jawab, gedeng tawaras. Gendeng. Jadi tag yang disebut sekalipun itu tidak mahatul khitab, tidak harus itu. Meskipun Nabi jelas dawuh ya Mu'ad ini uhibbuka. Mukhatabnya siapa? Apakah hanya Mu'ad yang kena hukum boleh wiridan tadi? Kita semua juga wiridan itu. Angel gak ngaji usul fikih. Nah, tapi kenapa kita tidak janggal? Ngerti-ngerti guru kita mau cek kabeh. Berhubung guru kita mau cek kabeh, hadis yang Mu'ad itu ya sebenarnya Mu'ad dhisik. Saiki yang beruang ya Mu'ad ngono wae soe. Paham tak maksud? Makanya ada akwal, ada akwal. Nah, nuruti akwal yang disebut ya, Pak. Mu'ad. Lah saiki wong dijak tek-tekan. Kiai-kiai kita, guru-guru kita digoblok-goblok. Ini hadisnya sahih. Sudah ditaksir Albani yang mereka lakukan tidak ada hadisnya. Yang benar tuh kamu tidak tahu hadisnya, orang kok nggak ada. Alimmu sepi, kok nganti ngeklaim nggak ada hadis. Mulanya Said Zabidi ini cerita Ihya. Said Zabidi pernah didatangi. Ya Said Zabidi, saya di Ihya itu ingkar karena sebagian ada hadis yang nggak ada. Tapi ditulis oleh Imam Ghazali. Jawab Said Zabidi, cerita yang sama pernah terjadi zaman ini nyebut. Aku lal hadis hafidh, apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang kamu nggak hafal itu yang pas itu. Jadi guyonan Said Zabidi itu masyhur. Di Ihya itu banyak hadis yang nggak ada sebetulnya, tapi ditulis. Ditulis ada. Berarti Imam Ghazali dianggap salah. Dari Imam Said Zabidi, apa Anda hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal, ya pas itu. Akhirnya mulai menang semire. Biasanya orang nak kalah terus mutung. Nah sanad sampai yang untuk Said Zabidi. Ya sampean ngakoni liwat aku ora, tapi aku ngakoni ngenteni sampean alim jelas ya. Nah sampean ngakoni ora usah liwat alim-aliman. Jadi Said Zabidi itu orang yang luar biasa. Hanya jadi mujaddid. Gara-gara iso nyarai Ihya. Jadi Ihya itu disarai setelah 600 tahun. Sinten? Alhamdulillah Mbah Mahfud itu yang alim begitu itu punya anak namanya Muhammad. Sing dibuta Mbah Munawir teng Jogja. Kapundhut Mbah Mahfud kapundhut ning Mekah, terus Muhammad dibawa Mbah Munawir teng Jogja. Terus dindokno yang betengan, terus nglahirno Gus Harir dan seterusnya. Jadi alhamdulillah akhirnya Ki Mahfud yang mulazim teng Mekah akhirnya zuriya hidup teng Indonesia. Jadi wonten sanad genetik gini lewat betengan berarti lewat zuriya. Ada sanad keguruan yang lewat Bazuber karena kadang murid itu luwe pirsa timbang putra, kadang kan putra cilik murid menangi sepuh. Paham ya? Paham ya? Ya mungkin maksudnya kados misalnya kok kula mati sakniki, tentu sing ngaji Jalalain kula malah Ruhin. Anak kula Hasan rong tau ngaji, padahal anak kula Hasan. Tapi rong tau ngaji Jalalain, Ruhin sing wong liya kriting ngaji. Misalnya kula mati sakniki. Paham ya? Akhirnya Hasan ape sanate tok aku dadak liwat Ruhin. Hadasani kriting an Abi. Misalnya kan jadi hadasani kriting an Abi. Lho padahal Hasan anak kandung kula, tapi nak ngaji Jalalain tek Jogja kan kudu hadasani kriting an Abi. Artinya kamu jangan mentang-mentang kalau anak itu terus mesti sanadnya lebih mutasil, tidak juga. Karena anak pas kecil abai kamu. Makanya kamu jangan terprovokasi oleh Syiah yang mengatakan gimana Rasulullah kok diwaris Abu Bakar? Ada keluarga kok diwaris? Kan ada Hasan Husain. Hasan Husain pas Nabi wafat itu umur 8 tahun, jong masih iku cek caci leh. Paham? Paham itu? Lan wong ngaji kok merovokasi nih wong ana keluarga ana butuh kok keli. Sing kelios pas iku Hasan iku umur piro? Jadi normal ya misalnya aku mati saiki, sing oleh buka tafsir Jalalain umpama alim ya, muga-muga alim. Iku ya Ruhin piye sing untuk sanad mutasil, ngaji depan-depan. Kelas wis iso ngrungokno mbek ngantuk kan wong top. Enggak semua orang iso ngaji jalur mbek napa? Itu orang luar biasa. Nah nanti misalnya Hasan, makanya enggak jaminan juga misalnya Gus Muhammad itu lebih tahu Mbah Mahfud ketimbang misalnya Mbah Fakih, Mas Kumambang. Mergo Mbah Fakih menangi beliau ngajar. Paham kalau maksudnya?
Paham tenan kok ora? Ya kayak Sayyidina Hasan Husain tentu kalau tahu ceritanya Nabi malah tanya Abu Bakar. Padahal beliau cucu betul. Karena misalnya takut hijrah, piye gelem Nabi. Wong sing dari anak Nabi ku Abu Bakar. Tentu Abu Bakar fasih kan nerangkan. Oh iya ngene cung zaman aku ngene. Makanya sampean kula suwun sing percaya mbek ulama. Jadi aja percaya akwal kok, percaya ahwal. Nggih percaya apa? Ahwal. Karena ahwal ini yang menentukan. Mulane sebenarnya Imam Nawawi sing ngarang Majmu'. Wong nak ndonga kesunatan madhep kiblat, tapi ora usah men madhep kiblat wae. Mergo Nabi Ibrahim sing munamuni kesunatan madhep kiblat itu senengane slenden Ka'bah. Saiki slenden mungkuri ta madhep. Aku oleh kupoce aku oleh guyu. Dadi oleh dalil ringan. Nabi Ibrahim bisa dibangun Ka'bah par keselele ya slenden opo dadi. Saya jawab Ka'bah. Slenden niku mungkuri ta madhep. Tapi ora usah arani mungkuri ya slenden ngono wae. Mergo nek mbok arani mungkuri kok kesunatan mungkuri Ka'bah. Niru Nabi oh sarap. Misalnya kayak aku saiki kan ngaji mungkuri Ka'bah. Terus koyo ngene, kesunatane ngaji mungkuri Ka'bah. Koyo sing dilakoni Gus Bak gendeng. Ya pokoke ngono. Ora usah diterangno, wis pokoke ngono. Ya terus niki kula waca donga sinten. Dungane Kanjeng Nabi pas murang Abu Bakar itu pas mulang kok. Ini sering kula waca. Kan yang malam nopo? Slawi, sakniki malam nopo? Malam waktu ketemuan selalu. Sampeyan boleh ganjil tok wadimu males. Dari Imam Syafi'i itu Lailatul Qadar 10 terakhir. Nggih napa? 10 terakhir iso ganjil. Cuma yang paling bisa diharapkan sing ganjil. Ya, yang paling bisa diharapkan lagi itu libur. Jadi 10 terakhir ditaksis ganjil. Terus ganjil sing napa? Mungkin kita ini buatan sami tapi kalau ini dulu tentang Quran tentang tawassul. Ini kalau keterangan dari ini. Ini kita ngehyak ngeten. Ya jadi sampean jo terprovokasi nek ana wong muni hadisnya ihya itu enggak bisa dipertanggungjawabkan. Cara Yunani Sejati sama orang yang ngiritik itu, apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu enggak hafal. Ya pas ya itu. Nggih, doa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pun sampean amin tengah ati mawon kula waca napa? Kula waca ilmiah mawon. Maca nggih sami kalian doa. Allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulang sapa Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ayyakula. Ini bukti bahwa tawassul itu ada mulai dulu. Ini Nabi mengajari Abu Bakar As-Siddiq cara ngajari doa pertama gini. Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Jadi saya minta atas nama Muhammad nabiyika. Cara sekarang wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika wa ruhik. Jadi mintanya ini as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Saya minta atas nama kedekatan Muhammad sama engkau ya. Wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika, wa ruhik, wa bitorati Musa, wa Injil Isa, wa Zaburi Dawud, wa Furqani Muhammad. Dibaca terus. Wa bikulli wahyin awhaytahu, wa Furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ajmain, wa bikulli wahyin awhaytahu, aw qada'in qadaitahu, aw sa'ilin a'taitahu, aw ghaniyin afqartahu, aw faqiran aghnaytahu. Jadi sekian peristiwa yang dilakukan Allah itu dipakai tawassul. Dan demi orang fakir yang engkau kayakan dan demi orang kaya yang engkau fakirkan. Jadi gampangannya supaya wong gak ada tawadhu. Jangan-jangan kita sekarang kaya nanti apa? Fakir. Yang fakir ya duwe roja. Jangan-jangan sekarang fakir nanti fakir lagi atau Audolin haditahu was'aluka bismikal ladzi anzalta ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Was'aluka bismikal ladzi basas tabi arzaqal ibad. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alal ardi fastaqarra. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alas samawati fastaqallat. Was'aluka bismillahil ladzi wada'tahu 'alal jibali farasat.
Was'aluka bismikal ladzi wada istaqalla bi arsyuk. Wa as'aluka bismika tuhhiril ahadis somad. Niki sak terus dongane Kanjeng Nabi mari Abu Bakar niku kula donga sedanten antar zukoni niki kalau kita sebagai imam digentina nggih antar zukona Al-Qur'an wal ilma bih. Semoga kita diberi rezeki Quran wal ilma bih dan tahu tentang Quran. Ya, terus watakhlitahu bilahmi wadami wasami. Ini istilah yang diajarkan Nabi ke Abu Bakar. Dan Quran itu sudah bercampur dengan darah saya, daging saya, pendengaran saya, mata saya. Kalau waca Arab iki, watakhlitahu bilahmi wadami wasami wabasar. Mana nak iso hafal Quran itu kate menyatu. Paribasane ngelilir itu wis iso. Jadi kemana pulau keturun digugah Mustafa mulang Jalalain ya iso. Oh, coba golek kamus ngalor ngidul sih. Mergo Quran wis dadi darah apa? Daging. Lah saiki urung dadi darah dagingnya wis dadi go fatwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zaman Kanjeng Nabi ngajari Abu Bakar sudah syaratnya hafal Quran itu wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari. Quran sudah bercampur dengan darah saya, dengan daging saya, wasam'i wa basari. Terus watas ta'mila bi jasadi. Dan semua perilaku fisik saya engkau gerakkan sesuai garis Quran. Watas ta'mila bi jasadi. Dan engkau memperlakukan jasad saya dengan panduan Quran. Watas ta'mila bi jasadi. Jadi ini nomor mulai jazana jenengan ini karena doa yang saya baca hampir setiap setengah 4 kalau musim Ramadan. Kalau nak maca nggih ora tau tenanan. Perkarane nggih kula yakin Allah menyembadani. Pokoke tenanan ikhlase mawon mboten usah. Engko tenanan dungane dibeli yakin. Nek ora tenanan Allah ora nyembadani. Iki berarti nyifati Allah itu eleke ngomong, nek aku ora tenanan Allah ora nyembadani. Berarti Allah ora pati apian, ngenteni wong tenan. Ora usah ngono nang donga itu. Wis biasa wae Allah kados biasane jenengan apian. Cek donga kula memenuhi syarat cek mboten nggih tenan tetep apian terus donga tawarai dadi sampai pangeran sing manja sing happy itu kok ribet ya Allah biasanya jenengan apian pas kula pas mboten pas biasanya nggih apian kula yakin apiane jenengan masih berlanjut ila yaumil kiamat setelah kiamat pun ya dadi ini wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari wa tastamila bi jasadi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Thank you.